Oke guys, jadi COVID-19 ini semakin lama semakin merajalela dan juga banyak sekali juga udah luas penyebarannya. Jadi banyak sekali sekolah yang diliburin sehingga harus banyak belajar yang di rumah. Apalagi sekarang juga lagi banyak yang harus ujian, apalagi ada kelas 12 yang lagi UTBK, yang UNBK. Maka dari itu di video ini aku ingin ngasih tips bagaimana belajar mandiri dari rumah yang efektif. Aku paham banget kalau misalnya belajar dari rumah itu jenuh, bosen, apalagi juga kita tidak bisa nanya langsung dari gurunya. Tapi kalau emang keadaan seperti ini, jika kita keluar rumah justru malah semakin bahaya, semakin penyebaran semakin parah, sehingga alangkah baiknya kita belajar dari rumah dan melakukan apa yang kita bisa dengan maksimal. Oke guys, jadi langsung aja ya. Jadi tips pertama dari aku ini adalah mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi kan kita kan liburnya kan udah hampir 3 minggu nih. Bahkan juga nanti hampir kita diliburin lagi kan. Mantap, insya Allah. Nah, jadi itu minggu-minggu ini kita manfaatkan bisa dengan baik. Bisa kita perkuat pondasi kita. Misalnya nih, matematika nih. Kita sebelum mempelajari integral itu kita masih ada kayak turunan dulu. Nah, untuk belajar turunan kita harus belajar limit. Untuk belajar limit kita harus belajar akar kuadrat. Seperti akar kuadrat dan juga kita harus belajar eksplorasi. Nah, jadi dasarnya itu logaritma dan juga aljabar tersebut. Nah, misalnya kita belajar dasar-dasar terlebih dahulu, kita nggak mungkin juga kita harus belajar yang lebih susah. Jadi kita harus belajar yang lebih mudahnya dahulu. Nah, jika misalnya nih kalau kita mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, kita kan sering merasa kesusahan atau kita bingung nih. Kita mempelajari suatu pelajaran itu kita kayak mempelajari bab 1, bab 2. Nah, contohnya satu semester itu kan biasanya ada 4 bab. Kita mempelajari bab 1, bab 2. Nah, tapi kita di saat mempelajari bab 1, bab 2 tersebut, kita kelewatan atau kita kadang telat untuk mempelajari bab tersebut. Bagaimana kita untuk mengantisipasinya? Di sini kita kayak mempelajari dasar-dasar terlebih dahulu atau nah, jadi sebenarnya itu belajar itu sangat efektif. Dari tips pertama aku ini mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, itu kita segala sesuatu apapun yang kita pelajari yang sedang kita sekarang lagi usahakan, apapun itu kita harus mencari yang lebih termudah dahulu dan juga kita harus yakinin yang pertama, kita yakinin dan terus berusaha. Oke, semoga dimengerti dan juga semoga bermanfaat. Oke guys, jadi yang kedua adalah niat. Nah, niat ya guys. Jadi intinya kalau lu niat, lu belajar. Kalau lu nggak niat, lu nggak usah belajar. Udah, itu dibikin simple. Ya ibaratkan lu nembak doi, lu niat insya Allah lu dapet. Tapi kalau lu nggak niat, udah diambil sama Allah. Jangan berharap lo sama dia. Udah guys, jangan didengerin dia mah. Biasa, caper. Oke guys, kita kita lanjut ya. Nah, niat itu ibaratnya kalau kita lagi atau pengen belajar. Kita pengen belajar nih. Contoh, nanti malam nih. Gue pengen belajar nanti malam, pengen belajar bahasa Indonesia, pengen belajar sejarah. 2 pelajaran tuh tadi malam. Nanti malam gue pengen belajar nih, niat. Nah, tapi di saat tuh pengen belajar, di saat tuh pengen nguasain materi tersebut, pasti ada aja halangannya gitu. Kalau enggak biasa dari temen, atau enggak adalah temen yang ngajakin, Lana main game gitu. Tapi itu terkadang dari kitanya juga sih. Kalau kita niatnya kuat, pondasi kita kuat dan juga kita benar-benar mau untuk belajar gitu, pasti juga itu nggak bakal menghalangi kita. Nah, tips yang selanjutnya adalah membuat target. Oh ya, maaf ya, tadi biasa batuk. Nah, di dunia ini kita harus punya target, punya tujuan. Misalkan kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya target, kita nggak tahu mau ngapain.
ya udah kita gitu aja mengalir begitu aja. Seperti pepatah yang mengatakan ikan mati, ikan berjalan, ikan terbang. Oh iya, ikan yang mengikuti arus adalah ikan yang mati. Nah, kalian nggak mau kan jadi ikan yang mati? Nah, selama 2 minggu ini atau lebih kita harus punya target belajar. Nah, dari aku, kita kalau mau buat target, kita tuh harus targetnya itu harus spesifik, realistis, bisa diukur dan jelas. Nah, contohnya spesifik adalah misalnya kalau kita bikin target, nah itu nggak spesifik. Atau contohnya aku mau nguasain saudara gitu. itu nggak spesifik. Nah, yang spesifik yang kayak gimana? Contohnya kita belajar matematika nih, kita mau belajar integral. Aku mau bisa logaritma. Contohnya kalau kita belajar sejarah, aku pengen ngapal sejarah Majapahit gitu ya. Yang berikutnya, target itu harus realistis guys. Contohnya realistis gini, contohnya aku mau ngerjain 7 paket UNBK tahun lalu sebelumnya. Dan realistis, Kerjain paket UNBK yang soalnya itu 2 minggu yang tidak lalunya juga gitu ya. Nah, jadi gitu guys. Harus kolaborasiin. Nah, kita akan apa ya? Nah, kita kalau membuat target itu akan selamanya akan menjadi target kalau kita akan makan sesuatu untuk mengejar gitu. Sama seperti mimpi, sama seperti doi kan. Kalau kita mau ngejar doi nih, kita nggak mau ngapa-ngapain kan, mau ngejar doi. Nah, kita juga nggak bakal ngapa-ngapain kan untuk ngejar doi tersebut. Oke guys, jadi tips yang keempat, fokus ya. Jadi lu harus fokus sama pelajaran yang lu sukain gitu, kayak misalnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya kan. Terus fisika, biologi, semuanya dah. Lu harus fokus. Jangan mikirin, intinya lu udah jangan mikirin cewek lu, mikirin utang lu, jangan mikirin aib lu di temen lu, jangan mikirin inian segalanya. Ibaratnya nih ya, ibaratnya ibaratnya lu naik kendaraan nih. Misalnya naik motor apa mobil apa kereta buat tanah gitu, lu jangan lihat ke bawah apa ke atas, ke belakang, ke samping, ke depan gitu. Udah lu ngeliat ke depan aja. Lagi ntar lu sambil nyetir HP kan nggak fokus, nabrak motor. Oke guys, nggak terasa udah di ujung tips terakhir. Nah, tips yang terakhir dari aku, tips yang kelima ini adalah kita harus mempunyai list harian. Jadi contoh dari list harian ini, kita hari ini mau belajar apa, besok mau belajar apa, dan juga lusa untuk mau belajar apa. Jadi sebelum kita untuk mencapai target-target tadi, keempat tips tadi itu, ini tips yang terakhir untuk list harian. Jadi terakhir dari semua yang udah kita lakuin 4 tips itu, kita harus review atau uji kemampuan diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Nah, makanya dari tips yang kelima ini, itu alangkah baiknya kita punya catatan sendiri, punya diary sendiri. Jangan diary ini mulu ya, jangan kayak diary diri sendiri. Nah, jadi diary untuk mata pelajaran juga ada. Jadi masing-masing pelajaran itu bisa kita catat PR-nya. Contoh nih, PR buat besok apa, buat besoknya lagi apa gitu. Oke, siap. Oke guys, itu dia jadi tips dan trik belajar mandiri di rumah aku dan teman aku yang efektif. Nah, untuk teman-teman sekalian, tetap semangat belajarnya, dan kita juga berdoa semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu, dan juga kita berdoa untuk Indonesia semoga cepat lekas sembuh. Jangan lupa minum vitamin C atau vitamin lainnya, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Hindari kurang yang bermanfaat, Banyak yang berkarya, ambil baiknya, buang buruknya. jangan lupa like, Komen, subscribe,
Stay terus di channel ini, jangan kemana-mana. See you in the next video.